Siapa sangka dan mungkin Anda baru tahu bahwa buah atau hasil tanaman di sini mempunyai khasiat yang luar biasa dahsyat, yaitu untuk menangkal pagebluk. Kok bisa? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai tuntas. Yang pertama adalah kluwih. Biasanya untuk sayur ini ya. Kluwih artinya keluarga itu luwih hono anggone gula mentah enggak tene ya. Artinya harus memperhatikan dan merawat keluarga di masa pandemi seperti ini. Orang harus memperhatikan dan merawat keluarganya, memberikan vitamin, memberikan makanan yang bergizi, agar di masa pandemi atau masa pagebluk ini orang atau anggota keluarga yang lain atau saudara yang lain bisa terhindar dari virus ini. Karena kalau keluarga tidak kita perhatikan, maka kalau salah satu anggota keluarga kita terkena korban daripada virus ini, maka akan menular ke anggota keluarga yang lain. Makanya luwih itu artinya adalah luwih hono anggone gula mentah keluarga. Yang kedua adalah cangkliur atau kacang panjang. Maknanya kalau kacang panjang untuk penangkal pagebluk itu adalah cangan atau ikat, cangan awakmu ojo lungo-lungo ya. Itu bahasa Jawanya cangan awakmu ojo lungo-lungo, itu makna cangkliur atau kacang panjang. Bahasa Indonesianya atau maknanya kurangi bepergian kalau tidak perlu. Jadi kalau di musim pagebluk atau pandemi seperti sekarang ini, kurangi bepergian, kalau perlu jangan bepergian ya. Jadi sekarang kerja dari rumah ya, karena di luar kalau kita bepergian keluar, maka kalau kita terkena virus atau terkena pagebluk, maka akan menular ke saudara-saudara kita yang lain. Maka dilarang bepergian, di rumah saja untuk menangkal pagebluk atau pandemi. Itu makna dalam dari kacang panjang atau cangklioris itu ya. Ikatlah dirimu, jangan bepergian kalau tidak perlu. Itu makna yang luar biasa ya. Kemudian seterusnya adalah terong ya. Terong, teruskan terong ya. Maknanya dalam bahasa Jawa adalah terusno anggone
menembah marang Gusti Allah ojo datnyang. Itu bahasa Jawanya atau makna Jawanya. Dan makna Indonesia teruskan dalam rangka beribadah kepada Allah, jangan hanya pada saat perlu ya. Jadi kalau kita beribadah, makna daripada terong ini adalah kalau kita beribadah kepada Allah itu hendaknya tulus dari hati. Kita butuh kepada Allah, butuh kepada Tuhan, bukan hanya saat kita sedih, saat kita susah, saat kita gagal baru kita datang ke Tuhan, tapi saat apapun hendaknya kita ini terus beribadah kepada Tuhan atau Allah. Jadi keistilah datnyang itu tidak kalau perlu atau tidak istiqomah ya. Kalau perlu saja, istilah datnyang seperti itu kalau Jawa, tidak istiqomah. Dan makna selanjutnya adalah makna kulit melinju. Kulit melinju kalau buat keripik, kalau di sekitar kita ya, buat makan keripik itu ada maknanya ya, makna dalam rangka menangkal pandemi atau pakebluk, yaitu arti Jawanya ojo mau ngerti jero jobone kudu ngerti jerone babagan pakebluk. Jadi hendaknya itu, kalau itu bahasa Jawanya ya, makna Jawanya, kalau makna Indonesia Jawanya mengerti luarnya saja, tapi harus tahu masalah di dalam suatu wabah atau pakebluk itu. Jadi jangan hanya luarnya tahu sebuah pandemi atau pakebluk hanya dari luarnya, hanya dipahami dari luar saja, tapi dari dalam itu harus kita ketahui apa sebabnya, mengapa bisa menular, bahayanya bagaimana, dan obatnya apa, pencegahannya gimana. Nah, itu harus tahu ya. Kalau kita tidak tahu, maka akan jadi korban pakebluk atau korban pandemi atau kena wabah ya. Makanya harus dipahami betul-betul makna kulit melinju, yaitu harus tahu dalamnya suatu wabah atau pakebluk atau pandemi. Kemudian seterusnya adalah ada agenda asing lagi, yaitu walo. Ini buat biasanya rata-rata untuk kolak ya. Walo arti makna menurut orang Jawa adalah walono ilangno sifat ngersulo. Ini sifatnya, jadi kita suruh menghilangkan ngersulo atau mana ini saya sebagai manusia sebisa mungkin untuk menghilangkan sifat mengeluh ya. Ini kalau dalam hidup dalam kondisi seperti ini, seperti wabah atau pakebluk seperti ini, kita untuk sebisa mungkin untuk menghilangkan sifat mengeluh atau istilahnya mengeluh keadaan, kok begini, kenapa ada pakebluk, terus pasrah, nggak ada usaha, selalu istilah orang Jawa itu sambat terus ya. Memang ini cobaan nih, karena dengan kondisi seperti ini, kondisi pakebluk seperti ini, maka keuangan merosot karena dimana-mana nggak bisa jalan keluar ya, banyak toko-toko tutup, nggak bisa kerja dan sebagainya, akhirnya pengeluaran berkurang ya. Biasanya jualan bisa laku banyak, hanya gara-gara pakebluk seperti ini kita nggak boleh jualan karena kita harus di rumah atau jaga jarak dan sebagainya, akhirnya pendapatan berkurang. Nah, akhirnya timbullah ngersulo atau mengeluh ya, karena tidak seperti biasanya sebelum ada pakebluk atau pandemi ada. Akhirnya banyak orang mengeluh dan menyalahkan keadaan.
makna daripada walu. Selanjutnya adalah godongso. Godongso atau daun linjo yang masih muda itu godongso. Makna Jawanya adalah golong gilik donga kumpul wong soleh sugih kaurung. Itu Jawanya, makna Jawanya. Kemudian makna bahasa Indonesianya adalah sebagai hamba Allah kita harus sering berkumpul dengan orang pandai soleh. Jadi kalau kita masa pandemi ini kita harus lebih dekat kepada orang-orang yang mengerti agama agar kita ini tentram, ya, tidak panik dengan kondisi pagebluk seperti ini atau menyalahkan keadaan. Kemudian kalau ini lauk kita, tempe, ya. Tempe, apa makna dari tempe ini? Yang biasa buat lauk diri kita, ya, saat makan. Temonono dedepe nyuwun pitulungan Gusti Allah, ya. Temen-temen bener-bener, ya. Arti bahasa Indonesia adalah kita harus yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya dan akan memberi pertolongan, ya. Harus yakin bahwa ini adalah cobaan, pagebluk ini adalah cobaan, dan satu saat pagebluk ini akan berakhir, ya. Dengan banyak berdoa kepada Allah, dan semoga pagebluk atau pandemi ini berakhir dan kita kembali seperti biasanya. Yaitu makna Jawa tempe ini, ya. Dan inilah, ya, penangkal pagebluk versi Jawa atau makna versi Jawa, ya. Ini kalau istilah Jawa adalah sanepo, kalau Indonesia adalah perumpamaan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalam.